kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai diagnosis dan tata laksana COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran dengan Dr. Rio Gustano Tario Besri SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Rio yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Rio, apa kabar? Baik. Kabar baik juga dari aku ya, alhamdulillah. Ya. Dokter, hari ini bahasnya tentang diagnosis dan tata laksana COVID-19 nih gitu ya. Dok, di tengah pandemi COVID-19 ini kan menurut aku pribadi ya, sebagai seorang individu, kita sih sebaiknya ya, alangkah baiknya tuh tahu status kita tuh seperti apa, dalam artian jangan-jangan kita OTG gitu ya. Kalau masih muda, kekebalan tubuhnya baik, tapi kan kita nggak tahu nih, kita resiko menularkan ke orang lain, tentunya yang mungkin rentan itu kan tinggi atau enggak gitu ya dok ya. Apalagi mungkin yang kalau ada gejala mungkin jelas sekali ya dok ya. Nah ini diagnosis dulu nih dok mengenai COVID-19 untuk mengetahui sebenarnya kita nih jangan-jangan terpapar nggak sih gitu ya dok. Kira-kira seperti apa itu dokter? Terima kasih pertanyaannya Kak. COVID-19 semuanya tuh kita bermulai dari gejala ya, dari anamnesis. Anamnesis ini artinya pertanyaan-pertanyaan atau gejala-gejala yang kita alami. Profesor-profesor, guru-guru saya bilang semuanya selalu dimulai dari anamnesis pertanyaan. Jadi COVID-19 ini penyakit yang baru ya, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dia berdekatan sama virus flu. Tapi uniknya ada beberapa gejalanya yang dimulai justru bukan dari flu-nya di pengalaman saya ya. Jadi kadang pasiennya dengan gejala pencernaan, dengan gejala asam lambung, dengan gejala mencret. Tapi nanti dibarengi dengan nyeri-nyeri sendi. Bila sudah beberapa hari, biasanya di hari ke-7 atau hari ke-10 itu udah mulai tuh bergejala ke gejala respirasi atau pernafasan. Jadi ada awalnya nyeri ulu hati, mencret, tiba-tiba udah mulai batuk. Kalau yang sudah terkena ke paru-parunya, kadang dia udah mulai merasakan sesak napas seperti itu Kak. Iya, apalagi kan musimnya sekarang lagi hujan gitu ya dok ya. Artinya kan untuk kondisi-kondisi yang dokter bilang tadi pencernaannya terganggu gitu ya dok. Mohon maaf nih, mencret tadi ya dok ya. Terus kemudian juga ada keluhan-keluhan lain yang orang nggak terpikirkan kalau ini tuh gejala COVID gitu ya dok ya. Tapi ternyata setelah 7 hari kemudian kok gejalanya makin berat gitu ya dok ya. Jadi ada gejala-gejala yang memang tidak identik dengan si flu ini gitu ya dok. Atau demam gitu, tapi gejala yang lain gitu ya dok ya. Yang jahatnya dan membuat di beberapa pasien saya seperti ini keluhannya lebih ke nyeri ulu hati loh dok gitu. Lambung gitu misalnya. Tapi ada beberapa spesifik kita tanyain lagi. Misalnya beliau memang agak lemah, saya tanyakan misalnya sendi-sendi ada sakit nggak? Dan di beberapa orang kehilangan beberapa indera, terutama penciuman sama rasa pengecapnya yang paling sering yang saya temui. Jadi kalau misalnya mengarah ke situ, kadang kita mengevaluasi penunjangnya, misalnya kita mau periksa ronsen sama darah perifer lengkap. Di penyakit yang disebabkan oleh virus, rata-rata leukositnya normal, atau misalnya dia demam, leukosit normal, limfositnya bisa rendah atau bisa juga normal. Walaupun sekarang ini tidak spesifik lagi ya limfosit rendah seperti itu. Jahatnya lagi penyakit ini dia tuh kalau virus itu kan rata-rata penyakitnya
yang spesifik tidak ada ya, tapi kita mengkondisikan badan kita agar virusnya itu dikenali oleh sel leukosit di tubuh kita. Jadinya dia bisa semacam dikenal dan kalau bisa ditaklukkan lah. Ditaklukkan. Iya. Perang gitu ya. Perang ya. Selama terjadinya perang antara antibodi dengan virus tersebut, muncul gejala prodromal. Ini yang khas di pasien-pasien yang disebabkan oleh virus. Seperti sendi-sendi sakit. Ngilu-ngilu. Prodromal gitu ini ya. artinya Pegel-pegel. gejala yang disebabkan sedang terjadinya tadi ya proses tersebut ya. Perlawanan gitu ya. Jadi ngilu-ngilu, habis itu agak demam-demam dikit, lemes. Nah, kalau misalnya ini beberapa COVID ini kadang dengan nyeri ulu hati atau mencret. Iya, apalagi yang sebelumnya mungkin ada penyakit mah gitu ya dok ya, nggak gitu. terpikirkan bahkan begitu ya dok ya. Jadi keluhan-keluhan penyakit dalam lah ya begitu ya dok ya. Terus kemudian kok lama-lama tadi gejalanya makin berat. Tapi yang tadi juga mendadak tidak bisa mencium itu juga banyak juga dialami oleh orang-orang gitu. Betul ya dok sekali. ya. Jadi kalau memang saya kok ada keluhan seperti ini, jangan ditunda-tunda lagi untuk melakukan pemeriksaan. Tadi dokter kan kita ke rumah sakit, mungkin ke IGD atau apa kan pasti nanti ada wawancara yang seperti dokter bilang tadi dan pemeriksaan gitu ya dok ya untuk menegakkan diagnosisnya. Jadi jangan kaget untuk orang-orang misalnya beliau datang ke poli, kemudian di anamnesis misalnya nyeri ulu hati sama mencret, kemudian ya udah kita periksa darah periferi lengkap sama ronsen. Nah kadang-kadang pasiennya kok di ronsen dok? Nah gitu, saya kan mencret. Nah karena sekarang zaman pandemi kadang-kadang kita memang harus screening seperti itu. Nah yang mau saya tekankan sih mungkin pada awalnya misalnya kita ada keluhan, kita misalnya ada nyeri sendi, demam sedikit, kita sebaiknya kita boleh terapi awal minum obat simptomatik. Sudah 2-3 hari kok, atau misalnya kita berobat ke klinik, udah 2-3 hari gejalanya kok semakin hebat gitu ya, terutama ada nyeri, ada kehilangan indera perasa, ada mencret, sebaiknya kita hadapi mulai sadari bahwa kita lebih baik cari pemeriksaan penunjang seperti kalau bisa udah kita swab PCR, apalagi sekarang di fase 1 ya. Kalau misalnya kita datang sudah ngaku ada gejala pasti akan diarahkan, terutama di puskesmas kecamatan seperti itu. Jadi intinya memang harus gerak cepat ya dok. Betul sekali, karena virusnya tersebut walaupun kita umur produktif, kalau misalnya kita datang sudah dalam keadaan berat, dalam artinya sudah berefek ke paru-paru kita, itu terapinya agak lebih sulit, kemudian memerlukan ruangan ICU seperti itu, jadi bisa lebih fatal akibatnya. Tapi kalau misalnya kita datangnya dalam keadaan ringan, kita hadapi, kita memang menerima gitu, insya Allah outcome-nya bagus. Gitu. Jadi memang tadi jangan sampai datang terlambat juga ya. Sudah ada mungkin gejala yang cenderung nanti takutnya ada gejala sisa menetap karena kerusakannya ini sudah terlanjur terjadi gitu ya dok di organ-organ mungkin tertentunya gitu ya dok ya. Jangan-jangan ntar orang yang melihat ini kok udah lemes gitu. Kalau misalnya kita sudah menyadari sendiri dan kita sudah datang dengan ada data bahwa kita misalnya kalaupun misalnya tidak swab PCR langsung, misalnya kita swab antigen, walaupun kalau sudah bergejala ya sebaiknya swab PCR juga ya, soalnya kalaupun positif kan nanti akan kita periksa swab PCR-nya juga seperti itu. Nah kalau misalnya kita sudah
dengan membawa data, ya mudah-mudahan akan banyak membantu untuk kita bergerak cepat gitu terapinya. Iya. Terus juga tadi dokter bilang nih walaupun di usia produktif jangan main-main gitu ya dok Iya, ya. betul. Kalau memang ini tidak tertangani dengan cepat dan tepat, nah kita tadi berhadapan dengan resiko atau komplikasi di depan gitu ya dok ya. Tapi kalau yang memang tidak ada komorbid sama sekali, ini kalaupun memang gejalanya, ini gejala bisa jadi berat nih tergantung dari apa juga ya dok ya. Artinya kita perlu evaluasi juga kan, apakah ini ada background khusus yang kita nggak tahu nih dari tiap individu ini dokter. Betul, betul. Terima kasih, pertanyaannya bagus Kak Rini. Jadi yang jahatnya dari COVID-19 ini adalah ada di beberapa orang dia tuh kadang tanpa gejala ya, OTG. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya kita bekerja memang akan ketemu dengan sehari-hari dengan orang atau orang banyak, misalnya seperti kantoran yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu, memang tetap kita harus melakukan 3M, itu udah pasti Protokol tuh. kesehatan ya udah pasti. Walaupun vaksin nanti udah ada, kita tetap harus melakukan 3M. Kemudian saran saya kita kalau misalnya tidak bergejala, sebaiknya kita screening, apalagi sekarang sudah banyak gitu swab antigen yang agak lebih sensitif daripada rapid antibody. Sensitivitasnya saya baca At mungkin least sekitar swab antigen lah ya. swab antigen. Jadi berkala kalau Iya, misalnya berkala. setiap bulan sekali gitu. Nah, kalau misalnya udah bergejala, hadapi, mending kita ngaku gitu ya. Jangan Soalnya ditutup-tutupi ya dok ya. Iya, soalnya kalau misalnya sudah fatal, dia ke IGD kita masih tidak, maksudnya masih harus ditelusuri awal gitu. Mungkin nanti kadang cari rumah sakitnya susah, atau kita misalnya di beberapa rumah sakit misalnya di IGD dulu, kita menunggu hasil PCR seperti itu. Iya, begitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau memang ternyata hasilnya positif, tidak ditutupi gitu ya dok, ya, Betul supaya nanti sekali. penanganannya juga sesuai gitu ya dok Betul ya, dan sekali. tidak merugikan orang lain juga tentunya Iya, ya dok betul ya. sekali. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Terima kasih Kak. Iya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diagnosis dan tata laksana COVID-19 bersama dengan Dr. Rio Gustanotario Besri SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Rio, dilanjutkan kembali begitu ya diskusi kita mengenai tema hari ini. Jadi kalau dipikir-pikir kan tadi benar tuh di awal kita harus lebih aware dengan status kita, dilakukan pemeriksaan gitu. Paling nggak tadi swab antigen lah ya gitu ya. Ya memang lebih bagusnya lagi PCR ini ya dok ya. Tapi sebenarnya begini dokter, ketika memang sudah keluar hasilnya, syukur-syukur ya hasilnya kita nggak terinfeksi COVID gitu ya dok ya. Tapi kalaupun iya, ini statusnya mungkin dia OTG gitu ya dok ya, tanpa gejala, ataupun kalau dengan gejala kan ada tingkatannya juga gitu ya dok ya. Ini tata laksananya juga seperti apa sih dok, perbedaannya begitu barangkali? Terima kasih Kak Rini, pertanyaannya bagus. Jadi awalnya kita sudah mengenal ya, begitu kita kenal, misalnya kita sudah memeriksa, ternyata hasilnya positif. Jadi kalau misalnya hasil positif, kita jangan panik. Prinsipnya kita harus hadapi. Memang sekarang eranya lagi pandemi, Iya, global, seluruh dunia. Jadi apabila kita sudah tahu hasilnya, nanti kita harus melapor ke gugus COVID setempat. Nanti diarahkan kita akan melapor ke puskesmas kecamatan, atau misalnya kalau kita mau berobat ke poliklinik, rumah sakit, mungkin bisa. Nah, nanti intinya akan dikriteriakan menjadi 3. Yang paling pertama misalnya ringan. Ringan ini beliau ini dia tahu mungkin kadang-kadang nggak sengaja, misalnya di perusahaan-perusahaan di ada swab rutin, tahu dia misalnya positif, itu insya Allah ya mudah-mudahan kalau makin cepat kita sadar outcome-nya bagus. Tapi prinsipnya
Kalau ringan, misalnya kita nanti udah ketemu sama dokter penanggung jawab, artinya di sini adalah yang ditunjuk, misalnya puskesmas kecamatan, kalau misalnya kita melalui puskesmas, atau misalnya ke rumah sakit langsung, nanti akan ditentukan ini bisa isolasi mandiri atau harus dirawat. Kriteria ringan bisa isolasi mandiri dengan nanti akan di screening, akan ditanyakan di rumah bagaimana, apakah 2 lantai. Kalau 2 lantai kan lebih mudah, jadi yang sakit memang dipisahkan. Kemudian kamar mandinya kalau bisa tidak berbarengan, karena kita pasti akan bersin dan itu mengeluarkannya di kamar mandi, dan itu kan rata-rata tidak terbuka ya, tidak. Jadi salah satu penularannya kan misalnya kita bersin, dia menempel di benda, jadi menetap karena mungkin tidak terpapar sinar matahari, di situ penularannya. Kalau dinilai bisa melakukan isolasi mandiri, dia akan diperbolehkan isolasi mandiri, tapi dengan pantauan. Jadi biasanya ada gugus COVID di RT, itu RT akan mengarahkan ke puskesmas. Nah, jadi puskesmas memantau. Kalau coba ditahan dulu dok, maaf. Ini ada telepon masuk nih. Kita tanya dulu ya supaya nih terhubung dengan baik nih. Halo, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna, Bogor. Usia berapa? 63. 63, Pak? Saya ini sekeluarga kena COVID. Oh, iya Pak. Istri saya di RS, saya sama anak saya ini di rumah. Istri di rumah sakit. Bisa diceritain kronologis, dok? Boleh. Boleh ya. Nah, tanggal 5 itu hari Jumat, istri saya tuh penciumannya udah nggak ada. Penciumannya nggak ada. Kaget saya sampai hari Sabtu pagi. Tapi saya lapor ke RT. Nah, RT ke Satgas. Iya. Satgas udah ditangani, katanya disuapnya hari Senin. Tanggal 8. Kan? Nah, udah ini tiga-tiganya. Tadinya kan hanya istri saya, mas saya, tapi anak saya ikut boleh. Nah, tanggal 11 hari Kamis dinyatakan positif. Tiga-tiganya. Karena istri saya ada diabetes, dibawa ke RS. Kalau saya di rumah sama anak saya. Nah, kalau saya ini gejalanya itu waktu tanggal 7 hari Minggu itu sebelum ini pusing, memang pusing terus, ada demamnya. Cuman waktu hari Jumat nggak pusing. Nah, untuk anak saya sampai sekarang itu nggak ada gejala apa-apa. Nah, tapi pas tanggal 11 itu tiga-tiganya dinyatakan positif. Oh gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, misalkan sekarang udah hari kelima nih ya setelah isomanya hari kelima. Saya mau nanyakan ini fasenya saya itu anak saya dan istri saya itu gimana? Gitu dok. Dokter ada yang ditanyakan, ini klaster keluarga nih dok. Ini klaster keluarga ya. Kemudian istri dirawat di RS. Prinsipnya nanti dokter penanggung jawabnya dia akan melakukan swab ulangan. Kalau misalnya Bapak kan orang tanpa gejala ya Pak. Jadi bisa melakukan isolasi. Pusing aja, ya. Cuma pusing aja. Demam ya. Kadang-kadang kalau misalnya dilakukan isolasi mandiri, terapi yang diberikan tuh hanya terapi pergejala. Jadi cuma dipantau aja di rumah dengan harapan kalau sudah tanpa gejala berarti antibodi Bapak lebih kuat terhadap virusnya. Kemudian dia biasanya akan diulang hari ke-7 sesudah gejala dan hari ke-14 sesudah gejala. Hari gitu 7 Pak. itu berarti dari hari Jumat. Iya Pak. Tapi tentu nanti juga dipantau klinisnya seperti itu Pak. Jadi akan menjadi pertimbangan juga seperti itu Pak. Jadi kalau sudah hari ke-14 lebih mungkin Bapak kalau misalnya tidak ada klinis, mungkin di beberapa puskesmas tidak perlu di swab ulang dengan harapan memang dari penelitian ini kan
penyakitnya kita masih sama-sama belajar ya Pak ya. Dengan harapan dia di hari ke-14 lebih antibodi kita sudah mungkin biasanya kadang dilebihkan tuh. Nah, antibodi kita sudah menaklukkan virus tersebut. Jadi dalam harapan dia sesudah hari ke-14 itu tidak menularkan seperti itu Pak. Nah, Krisna, mengenai ibunya jadi seperti tadi saya mau bilang kalau walaupun mungkin ibunya juga kriterianya juga masih ringan sedang lah ya Pak ya. Cuma dengan komorbid memang sebaiknya dirawat dengan regulasi gula juga dengan diatur gulanya juga di dalam perawatan seperti itu Pak. Tapi prinsipnya 400 waktu take pertama. Prinsipnya nanti tergantung penilaian dokter penanggung jawabnya, nanti akan dilakukan swab ulang biasanya 2 kali seperti itu Pak. Dengan harapan nanti kalau udah lebih kita dalam pantauan lebih dari 14 hari mungkin nanti akan ditentukan untuk kapan kepulangannya. Di beberapa orang ada namanya kalau kita periksa sebenarnya di atas 14 hari nanti ada beberapa yang mungkin tidak meriksa lagi karena ada beberapa yang dari kriteria WHO mungkin sebenarnya kalau sudah di atas hari ke-10 ditambah 3 hari kalau klinis bagus 10 dan 3 hari lepas gejala mungkin sudah di beberapa puskesmas tidak di swab lagi seperti itu Pak. Pak Krisna ada tanggapan? Ini mudah-mudahan semua bakal sembuh ya Pak. Saya kan udah seminggu di sini. Itu masih ada peningkatan apa enggak? Karena kemarin saya agak demam, karena sekarang udah enggak lagi. Nah nanti apa masih gitu tuh? Tapi sekarang saya masih flu dengan pusing masih belum turun pusing. Jadi gejalanya siklusnya apakah seperti itu? Artinya tetap klinisnya akan menjadi pertimbangan Pak. Jadi walaupun harinya kalau kita hitung-hitung mungkin masih harinya mungkin sudah melewati, tapi kita nilai masih ada gejalanya, mungkin akan dipanjangkan seperti itu Pak. Jadi akan kita pantaunya kalau gejalanya sudah hilang dan dihitung udah lebih dari 14 hari gitu. Nah dokter nanya, saya dengan anak saya kan di sini. Itu ya selama ini saya berpisah terus ya, karena biarpun ini bisa deketan apa gimana dok, sama-sama COVID gitu. Maaf Pak, yang terakhir tapi anak saya ini nggak ada gejala, maksudnya nggak terasa gejala gitu. Oh ya, apa harus pisah? Tapi selama ini saya pisah kamar sama kamar dan nggak deketan gitu, karena anak saya itu kan tanpa gejala, maksudnya bukan tanpa gejala, nggak ada apa-apa gitu. Oh, Bapak dan anak kan sama-sama positif ya? Artinya positif. Intinya kita kan kalau sama-sama positif intinya tetap kita lakukan menjaga jarak, asal kita sama-sama pakai masker dan segala alat makannya dicuci bersih, masing-masing punya sendiri-sendiri. Kemudian kamar mandinya dilakukan berkala dibersihkan. Itu insya Allah lah Pak. Iya, insya Allah ya. Biarpun sama-sama COVID ya. Ya, walaupun sama-sama COVID. Baik, sudah cukup Bapak. Cukup, terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bapak sudah berbagi bersama kami. Insya Allah diberikan kesembuhan ya dari Allah ya untuk keluarga, terutama tadi ibu yang sedang dirawat ya. Insya Allah keadaannya segera membaik ya. Amin ya rabbal alamin. Dokter, kita lanjutkan kembali ya. Jadi belajar dari kasus Pak Krisna ini juga bagus sekali ya dok ya. Tadi kan langsung cepat tuh gerakannya, langsung lapor RT setempat, kemudian langsung diswab segala macam gitu ya dok ya. Dan kemudian ini sedang masa perawatan lah ya ibaratnya, dan isolasi mandiri juga. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan dokter sebelumnya ya dok ya. Jadi step-stepnya ini kalau bicara tata laksana sampai bisa dikatakan ini sudah kondisinya udah cukup stabil lah. Ini juga bagaimana sih dok pemantauan ke depannya juga begitu barangkali ya. Iya, terima kasih Kak Rini, pertanyaannya bagus. Jadi paling pertama itu sesuai penilaian dokter penanggung jawab ya. Alhamdulillah saya selalu ingat guru-guru saya bilang paling penting itu dilihat klinisnya dulu. Jadi klinisnya terutama yang misalnya seperti demam, kalau misalnya
flu-flunya masih ada, mungkin kita masih menilai itu masih kita observasi dipanjangkan seperti itu. Jadi yang tadi melanjutkan yang tadi, jadi kalau misalnya kita memang sudah ke kriteria ringan, ringan nih dalam artian dia belum bergejala yang misalnya sudah mencret berat atau dia sudah terkena infeksi paru, itu mungkin masih bisa isolasi mandiri dengan catatan seperti yang puskesmas sarankan, puskesmas Bapak Krisna tadi. Jadi dipisah tuh yang tanpa gejala nggak ada aman, itu dia rumahnya memenuhi kriteria untuk isolasi mandiri, dia diisolasi mandiri. Kalau yang ada komorbid, memang sebaiknya dirawat. Ada juga kriteria ringan, tapi rumahnya tidak memadai untuk isolasi, dia juga akan gitu ya? Dia juga akan dirawat, mungkin akan dicarikan seperti rumah sakit yang bisa melakukan isolasi mandiri seperti Wisma Atlet. Kalau sudah terkena infeksi paru, itu masuk kriteria sedang. Dalam perawatan nanti mungkin akan diberikan antivirusnya. Untuk intinya sih virusnya antibiotik dan terapi-terapi sesuai gejala. Intinya sih dilemahkan virusnya, dipantau, dan mudah-mudahan kita berdoa antibodinya menaklukkan COVID tersebut. Seperti itu. Kita harus menang ya melawan si corona ini gitu ya, Dok. Ya. Dokter, kalau gitu kita masuk pertanyaan email dulu ya, karena ini pertanyaannya ini semuanya menarik untuk kita kupas tuntas ya, Dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Pertanyaan pertama ini dari Anita dari Depok. Dok, saya penderita COVID-19, sampai sekarang masih isolasi mandiri. PCR saya masih positif, walau CT saya sudah mulai lumayan naik banyak. Gejala sesak menyiksa. Saya belum berani keluar rumah, Dok, karena saya takut terinfeksi ulang. Bagaimana agar terhindar dari reinfeksi, Dok? Karena saya takut gejala yang saya alami jadi lebih berat. Kan juga sekarang kan sudah kabar baiknya ada vaksin. Tapi mungkin kalau untuk masyarakat umum kan kita masih menunggu begitu ya, Dok ya. Jadi bagaimana nih untuk supaya tetap semangat di situasi yang memang bisa dibilang nih cukup membawa stres juga begitu, Dok ya. Jadi kita berusaha untuk tetap optimis nih, seperti apa juga begitu cara-cara yang bisa kita lakukan selama mungkin isoma ataupun mungkin meningkatkan kekebalan tubuh sendiri, sebaiknya bagaimana, Dok? Jadi terima kasih, itu alhamdulillah aplikatif. Jadi di beberapa kondisi ada pasiennya gejalanya sudah bagus, harinya sudah lebih, kira-kira sudah 14 hari, bahkan kadang-kadang sebulan. Namun di beberapa kondisi ada yang dinamakan long COVID. Jadi ada beberapa pasien, dia walaupun sebulan atau institusinya meminta dia sampai negatif, mungkin dia bisa harus jadi dia lakukan swab ulang-ulang terus sampai kadang-kadang di beberapa pasien saya bahkan sampai 2,5 bulan masih positif, hidungnya setiap minggu di swab. Nah, kalau kita sendiri mengacu pada ini, kalau sudah lebih dari 2 minggu, mungkin kita panjangkan lah sampai 3 minggu. Misalnya dia gejalanya sudah ringan, itu sebenarnya sudah bisa balik lagi ke tempat kerjaan. Nah, bila hasil swabnya ada namanya CT value, cycle threshold. Jadi kalau misalnya diperiksa PCR itu sebenarnya ada dia kayak mengeluarkan sinyal-sinyal fluoresensi. Jadi itu berapa sekali siklus. Nah, kalau misalnya di atas 30 lagi udah 3 minggu juga, sebenarnya dia sudah tidak menularkan lagi dari yang saya pahami. Kemudian dia bisa melakukan bekerja, tapi tentu tetap kita positif atau negatif, kita sebaiknya tetap 3M gitu ya, betul, tetap Dok. pakai masker, maksudnya sadar diri gitu ya. Terutama yang ini kalau misalnya dalam pabrikan atau misalnya kantor, itu lebih baik menjaga jarak, atau misalnya pakai kita transportasi umum gitu ya. Lebih baik. Ya biasanya yang sering kena tuh kan kalau lagi makan di kantin itu baiknya di udara bebas, atau di mall gitu. Iya, atau di mall.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian tambahan lagi dia yang saya ada tambahan lagi di istilahnya ini ada juga sesudah kita kadang-kadang kita udah nggak batuk tapi nggak demam sebenarnya, tapi ada yang namanya psikosomatik, gejala psikosomatik. Jadi karena kita habis bergejala, kemudian kita juga sempat mengalami pusing hebat, nyeri sendi hebat, jadi dia udah berkurang, tapi kita ada ketakutan terhadap sakitnya, jadi kemudian badannya jadi ngikut gitu. Jadi itu ada istilahnya di penyakit dalam ada psikosomatis. Jadi mungkin kalau misalnya memang udah lebih dari sebulan, mungkin boleh didiskusikan lagi ke dokternya, mungkin dievaluasi ronsennya sebenarnya misalnya maksudnya memastikan ini memang udah baik, atau misalnya ibaratnya dia mungkin perlu gitu ya, bertemu sama dokter spesialisnya menyatakan bahwa ibu sebenarnya udah nggak menularkan, mungkin dia perlu disugestikan seperti itu. Iya, mungkin kesehatan fisik dan mental ini kan karena sangat berpengaruh ya dok ya. Oke. Untuk yang pertanyaannya bagaimana biar nggak positif lagi, intinya memang ini kita harus bersama-sama menjaga, intinya tetap harus 3M tetap harus dikerjakan. Iya, itu aja ya dok ya sebetulnya dok ya. Oke, baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mulyani, usianya 47 tahun. Dok, saya beberapa waktu lalu ingin vaksinasi COVID-19. Nah, ini aku nggak tahu profesinya apa ya dok ya. Tapi tensi saya tinggi. Terakhir kemarin 140/100. Di samping itu juga saya ada riwayat TBC pada usia 10 tahunan dan sudah berobat tuntas. Tapi sampai saat ini kadang bila saya terserang flu, batuknya lama sekali sembuhnya. Kadang dada juga suka agak sesak gitu ya. Tapi jarang terjadi. Apakah saya masih bisa mengikuti program vaksinasi COVID-19? Terima kasih dokter. Ini terlepas dari apapun profesinya gitu ya dok ya. Kemudian pada saat mau divaksin gitu katanya tensinya ini tinggi gitu ya dok ya, terus ada riwayat TBC juga gitu dok. Tanggapannya bagaimana dok untuk kedepannya kalau mau vaksin kondisinya seperti ini bagaimana? Terima kasih, ini pertanyaan aplikatif dan mungkin banyak orang yang ingin tahu juga ya mengenai vaksin ini. Sudah ada rekomendasi dari penyakit dalamnya, mungkin yang di dalamnya itu yang terpenting adalah beliau ini tidak dalam penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh. Seperti misalnya pasien memang mengalami penyakit autoimun seperti lupus, itu mungkin sebaiknya kita masih menunggu ya. Ini sebenarnya untuk vaksin ini lebih istilahnya belum merupakan prioritas seperti itu. Jadi ujungnya nanti mungkin akan diusahakan setelah kita melihat yang sudah vaksin, terutama prioritasnya sekarang tenaga medis. Iya, karena garda terdepan ya. Jadi semakin ini kan vaksinnya juga baru, publisitas jurnalnya juga nanti akan dilihat dan akan menjadi revisi pertimbangan siapa aja mesti divaksin. Yeah. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi kalau bekas TB, kemudian hipertensinya misal 140, tapi dia terkontrol dengan obat 140 mungkin masih tinggi sedikit ya, mungkin nanti dipantau berapa kali tensinya. Kalau misalnya sudah mulai rendah, dia mungkin masih bisa divaksin, walaupun dia bekas TBC. Menjelaskan kenapa dia di TBC itu sendiri, kadang pos dari sembuhnya dia mungkin sudah kumannya sudah mati, atau kalaupun nggak mati dia dorman atau tidur tapi antibodinya menang, itu kadang sudah berefek ke parunya, mungkin sudah ada jaringan fibrotiknya mungkin, jadi mudah dengan iritan ringan mungkin jadi batuk seperti itu. Jadi memang mungkin ibunya sudah ada bekas fibrot, ada dinamakan bekas TBC. Jadi sudah ada sudah menjadi jaringan ikat. Jaringan parut apa? Jaringan parut. Jadi dia, tapi
Kalau itu memang dia mungkin walaupun sudah tidak menularkan TBC-nya, tapi dia masih sering mudah batuk gitu. Tapi yang paling utama dari guideline itu adalah penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh rendah. Jadi semakin ke sini nanti akan ada, dan beberapa negara sudah divaksin, nanti akan direvisi terus tuh evaluasi gitu ya. Kemungkinan kita kan menanggulangi pandemi, kita harus membuat ada istilah herd immunity. Jadi secara bersama-sama satu komunitas sudah mempunyai kekebalan seperti yang dulu dilakukan terhadap virus cacar. Akhirnya sempat Indonesia bebas cacar karena dari kecil sudah divaksin. Nah, vaksin itu sendiri dalam artian bukan setelah disuntikan kita lengah gitu. Jadi tetap vaksin itu kan prinsipnya mensuntik virus yang sudah dilemahkan. Jadi virus yang sudah dilemahkan dimasuk, berharap kita antibodinya mengenali. Tapi misalnya gini, kalau di daerah kita setiap bulan Februari misalnya banjir. Nah, kita tentu di tahun depan kita sudah bersiap-siap. Nah, apalagi antibodi tubuh kita, dia kalau ada ini akan menanggulangi, kalau sudah dikenali dia akan berusaha menanggulangi. Jadi tergantung masing-masing antibodinya itu menanggulangi itu beda-beda waktunya dia mampu apa enggak. Jadi tetap divaksin, tapi tetap juga melakukan 3M seperti itu. Baiklah dokter, kita jadi dulu sebentar, dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Kita istirahat dulu deh. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Rio Gustanotario Besri SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Masih membahas mengenai diagnosis dan tata laksana COVID-19. Dr. Rio, dilanjutkan kembali ya dok ya. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di publik gitu ya dok ya. Misalnya saya rutin nih dilakukan swab antigen gitu di kantor gitu ya, hasilnya positif nih gitu ya, apakah PCR-nya akan selalu positif juga? Karena ada pengalaman teman yang ternyata hasil PCR-nya negatif. Nah ini seperti apa itu dokter? Karena kan jadi biar bagaimanapun was-was, dan mohon maaf ada sebagian yang jadi dalam tanda kutip trauma juga karena punya pengalaman seperti itu begitu dokter. Nah terima kasih, itu memang sekarang kayaknya penting betul untuk kita diskusiin. Jadi seperti kita selalu berpegang awalnya dengan gejala ya. Cuma memang penyakit ini baru ada OTG-nya. Nah, saran saya kalau misalnya bersifat kita akan melakukan screening untuk kita sendiri atau keluarga, itu bisa dilakukan swab antigen dengan catatan kita memang tidak bergejala. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai batuk, pilek, demam, terutama kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, kita udah berobat 3 hari, tapi kok belum, ini makin lama semakin tidak hilang-hilang gitu ya. Jadi saran saya langsung dilakukan swab PCR. Intinya kalau swab PCR itu memang mendeteksi yang di dalam virusnya tersebut. Tapi kalau swab antigen tuh secara kualitatif kita memeriksa cepat dia kalau misalnya dalam jumlah yang ditentukan bisa ketemu gitu. Jadi kalau kita misalnya sudah bergejala, kita masih swab antigen, nanti akan dilakukan pemeriksaan swab PCR juga gitu. Jadi gitu ya pengertiannya. Nah kalau untuk yang pertanyaan berikutnya nih, saya penyintas gitu ya dok ya. Nah ini masih perlu vaksin atau tidak? Karena kan bukannya saya udah terbangun nih tadi antibodinya ini. Kalaupun iya, kapan waktu yang dikatakan cukup
tepat lah gitu ya untuk dilakukan vaksin tersebut gitu dokter. Makasih, kebetulan relate. Jadi untuk pasien yang atau orang yang sudah merupakan penyintas, jadi antibodinya tuh dari penelitian masih menetap dia selama 6 sampai 8 bulan. Jadi belum merupakan prioritas untuk dilakukan vaksin. Tapi dia nanti dengan kita kan prinsip dari penanggulangan pandemi ini kita akan melakukan herd immunity bersama. Nanti dengan mungkin vaksin. Akan 6 sampai 8 bulan sebaiknya dilakukan vaksinasi kalau misalnya selama itu kita tidak reinfeksi gitu. Jadi dalam artian antibodinya tuh dia juga akan menghilang di itu 6 sampai 8 bulan dari penelitian. Jadi kurang lebih begitu ya supaya nggak bingung lagi deh gitu ya. Dokter karena waktunya juga kan mohon maaf terbatas gitu ya dok ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini ya diagnosis dan tata laksana COVID-19. Dan kita juga tadi sempat banyak bahas mengenai vaksin ya. Walaupun sudah ada vaksin bukan berarti protokol kesehatannya jadi agak dikurang-kurangin gitu ya. Agak dikasih kendor nggak gitu juga ya dok ya. Tetap ketat juga ya dok ya. Mungkin closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini, khususnya juga pentingnya yang 3M ini jangan lupa juga ya dok ya. Yang paling penting buat pemirsa, terutama pemirsa awam, jadi dari yang penting kita makin kesini kan udah semakin membaik ya, cara terapi semua, tracing. Jadi kalau misalnya kita harus kenali gejala-gejalanya, dengan kalau misalnya kita sudah ada gejala, kita harus hadapi, mendingan kita langsung dilakukan tracing, kita mendingan langsung dilakukan testing, testing maksudnya, mending testing jelas betul kalau misalnya sudah ada positif atau negatif, akan lebih mempermudah kami sebagai tenaga medis untuk memeriksa dan akan lebih mempermudah mendapatkan tempat itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah kena, kita nggak perlu misalnya ini gara-gara ini gara-gara ini. Ini sekarang memang kita kalau udah kena, kita lapor gugus COVID setempat, kita kasih tahu yang pernah ketemu sama kita untuk tracing, dan kita hadapi aja, terus kita melakukan pengobatan secepatnya karena yang paling penting adalah kalau misalnya kita kena, kita masih dalam gejala ringan, itu outcome-nya insya Allah bagus. Tapi kalau kita sudah gejala berat, ketahuan itu akan berakibat fatal. Nah kemudian yang paling penting sekali ya memang dilakukan adalah 3M tersebut. Karena walaupun sudah dilakukan vaksin, tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Dokter Rio telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu Dokter Rio ya. Oke, pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.